Dalam dan apa langkah yang akan dilakukan pemerintah ke depan pasca pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto atas kerugian beras oplosan? Kita telah terhubung langsung dengan Kepala Badan Pangan Nasional. Sudah ada Pak Arief Prasetyo Adi. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore Mbak Nisa. Baik Pak Arief, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Arief, langsung saja ini setelah adanya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa negara mengalami kerugian hampir 100 triliun rupiah setiap tahunnya akibat beras oplosan ini Pak Arief. Apa kemudian tindakan ke depan yang dilakukan oleh Bappenas bersama dengan instansi-instansi terkait untuk kemudian menuntaskan pengoplosan beras ini Pak Arief? Terima kasih Mbak Nisa, saya baru kembali dari Klaten, di mana Bapak Presiden meluncing Koperasi Desa Merah Putih kemarin. Dalam arahan beliau menyampaikan apabila terjadi praktik pengoplosan, ya, maksudnya beras yang tidak baik, ya, dioplos dengan beras yang baik, kemudian harga beras medium dijual beras premium, ya. Itu beliau sampaikan ini merupakan penipuan terhadap rakyat, dan pengkhianatan terhadap bangsa, sehingga memerintahkan kepada Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung untuk menindak tegas, ya, apabila terjadi hal-hal demikian yang merugikan masyarakat luas. Kemudian apa yang dikerjakan, ya tentunya kita semua sebagai pembantu Pak Presiden nanti dalam waktu dekat kemungkinan Pak Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan akan mengumpulkan kita semua, ya, untuk mempercepat, ya, proses ini semua, karena ini menjadi salah satu concern Pak Presiden. Pak Presiden kita ini sangat concern saat harga gabah itu jatuh di bawah 6.500, beliau menyampaikan harus dibeli 6.500. Ya, pada saat hari ini disinyalir ada beras-beras yang di packagingnya beras premium tetapi isinya tidak premium, beliau juga sangat concern, ya, untuk membela masyarakat luas. Demikian Mbak Nisa. Oke. Apalagi kalau kita lihat kerugian dari 100 triliun rupiah per tahun ini juga tentunya angka yang sangat besar. Seperti ini bukan hanya pelanggaran yang remeh-temeh begitu, ini juga sudah menjadi pengerusakan dari ekonomi kita. Lantas Pak Arief, sejauh mana kemudian peran maupun tugas dari Bappenas agar kita bisa lebih jernih begitu, ya, melihat karena banyak juga dari stakeholder terkait begitu yang menangani kasus ini. Ada dari Kemendak, kemudian juga Kementerian Pertanian hingga dari Satgas Pangan. Tapi kalau khusus dari Bappenas sendiri, tugasnya seperti apa Pak Arief? Badan Pangan tentunya dalam membuat regulasi untuk peraturan mengenai standar mutu ini juga sudah disampaikan kepada seluruh pihak, termasuk teman-teman dari penggilingan padi yang ada se-Indonesia. Di situ disampaikan bahwa kriteria mutu untuk beras premium adalah beras dengan kadar air 14% dan juga memiliki maksimum broken rice atau beras patah sebesar 15%. Ya, di packaging tersebut juga harus dicantumkan. Itu ada namanya PSAT, produk segar asal tumbuhan, dan ini diberikan kewenangan kepada seluruh dinas yang berurusan pangan se-Indonesia, OKKPD. Ya, untuk register, dan kemudian ini beras traceable, ya, jadi bisa di-trace. Ya, kemudian Badan Pangan Nasional tentunya bersama kementerian lembaga terkait juga termasuk Satgas Pangan dari Polri dan juga teman-teman dari Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga PKTN Kementerian Perdagangan. Kita juga terus, ya, menyampaikan hal ini. Termasuk mengenai kualitas atau standar mutu yang harus sesuai dengan apa yang ditulis dalam packaging, Mbak Nisa. Ya, oke, baik Pak Arief, ini kita ketahui bahwa penemuan sebelumnya kemudian dilakukan begitu, ya, sampel-sampel dari 10 provinsi, begitu ada 268 sampel kurang lebih, koreksi jika saya salah, dan dinyatakan 212 ini tidak sesuai dengan ketentuan. Nah Pak Arief, jika kita ketahui ini kan tentu ada permainan juga dari distributor besar. Nah, apakah sampai dengan saat ini distributor yang diduga melakukan kecurangan ini sudah dilakukan pemanggilan juga atau seperti apa Pak Arief? Ya, tentunya sedang didalami oleh teman-teman dari kepolisian
dan terakhir memang sudah diundang untuk memberikan penjelasan mulai dari penerimaan barang sampai prosesnya dan bagaimana pendistribusiannya sampai dengan isu ini ada gitu Mbak Nisa. Dan laporan ini tentunya dari Pak Menteri Pertanian beserta jajaran yang mengambil lebih dari 200 sampel, mungkin sekitar 2-3 minggu lalu yang diberikan kepada langsung ya kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Dengan harapan bahwa kita semua harus melakukan self correction gitu ya. Jadi penggilingan padi juga harus melihat apakah spek dari produknya sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam packaging. Ya lain halnya dengan beras yang memang loose atau dijual terbuka tanpa packaging ya. Itu akan bisa terlihat ya. Seperti dalam gambar ini ada beras loose ya. Ini seperti ini. Yang satu lagi adalah beras yang di packaging. Ya kalau di packaging itu apapun yang di dalam itu harus sesuai dengan yang ada tertera dalam informasi labeling. Demikian Mbak Nisa. Oke, artinya memang harus ada kesesuaian begitu antara informasi yang memang sudah dituliskan begitu ya tertera pada packaging maupun dari kualitas yang berada di dalam karung beras tersebut. Lantas Pak Arief, sampai dengan saat ini begitu ya, pola yang memang diketahui begitu oleh Bappenas terkait dengan kejadian beras oplosan ini yang paling banyak ditemukan sebetulnya apa? Dan kemudian juga yang kerap luput begitu ya sampai dengan saat ini sebetulnya apa Pak Arief? Ya, dalam keterangan awalnya memang yang pertama adalah beras premium di labelnya tetapi isinya medium. Kemudian pencampuran yang tidak sesuai tadi. Kemudian yang satu lagi adalah pengurangan berat. Nah, ini makanya Pak Presiden Prabowo tuh sangat concern dalam dua hal ini. Ya, kalau mengurangi berat, kemudian mencampur dengan tidak sesuai mutu, ya, apa yang dibayarkan oleh konsumen tidak sesuai dengan isi yang ada di dalamnya. Nah, hal ini Pak Arief, jadi iya, hal ini Pak Arief, mohon maaf, ini bisa terjadi apakah kemudian karena pengawasannya juga Pak Arief? Kita terus-menerus melakukan apa namanya sosialisasi, pengawasan, ya. Makanya seperti berat misalnya itu ada teras tiap tahun. Jadi untuk mengkalibrasi weighing scale atau timbangan itu dilakukan sekali setahun dari metrologi, ya bagian dari Kementerian Perdagangan. Ya itu salah satunya. Jadi teman-teman atau saudara-saudara kita penggilingan padi dapat juga menyampaikan kepada teman-teman dari Polri bahwa sudah mentera berapa kali setahun, bukti teranya, kemudian dalam pelaksanaannya menerima gabah, kemudian memproses sampai dengan menjadi packaging. Mereka semua punya recordnya dan itu bisa disampaikan juga. Juga menggunakan surveyor independen gitu ya sebagai bukti bahwa beras yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan sesuai label. Mbak Nisa. Oke, baik Pak Arief, kalau kita berbicara soal beras SPHP begitu Pak Arief yang sudah didistribusikan begitu, banyak yang mengakui dari masyarakat bahwa beras SPHP ini juga dikhawatirkan begitu ya akan terjadi hal yang sama karena katanya juga sering banyak yang hilang begitu di pasaran dari beras SPHP ini. Apakah kemudian ada kecurigaan ataupun indikasi bahwa beras SPHP juga mungkin dilakukan pengoplosan? Nah, pengawasannya dari Bappenas sendiri seperti apa yang dilakukan agar beras ini pun juga tidak jadi bahan oplosan Pak Arief? Apakah dilakukan pengawasan yang sama juga seperti yang Anda nyatakan tadi? Beberapa hari terakhir saya bersama Dirut Bulog ya keliling ke beberapa bulog di Jawa Tengah dan beberapa tempat. Kami sampaikan bahwa sudah ada petunjuk teknis untuk beras SPHP, termasuk bagaimana mendistribusikannya, bagaimana outletnya, dan tentunya ini yang dipedomani oleh Bulog dalam memberikan beras SPHP kepada masyarakat luas untuk melakukan stabilisasi, termasuk harganya, berapa maksimum yang bisa didistribusikan, bagaimana outlet-outlet itu diverifikasi, dan lain-lain. Iya, lantas Pak Arief, ini yang diperlukan adalah terkait dengan jaminan begitu ya, bahwa kemudian produk dari SPHP ini tidak ikut dijadikan beras oplosan ataupun dimainkan oleh kemudian pengepul begitu ya, ataupun distributor nakal. Jaminannya seperti apa Pak Arief?
Ya, kemarin Dirut Bulog menjamin bahwa tidak akan ada penyelewengan dalam penyaluran beras SPHP. Karena beras SPHP ini ada kontribusi negara di situ, ada subsidi uang negara di situ. Apabila tidak dijalankan sesuai dengan juknis yang sudah diberikan, itu adalah pelanggaran. Jadi saya minta kepada Dirut Bulog, ya kemarin beliau juga sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran, mulai dari pimpinan wilayah, pimpinan cabang, semua yang terlibat dalam pendistribusian beras SPHP sebesar 1,3 juta ton dari bulan Juli sampai dengan 31 Desember 2025 ini ya harus dijalankan sesuai dengan petunjuk teknisnya. Kemudian Mbak Nisa, kita juga memastikan bahwa Bulog memberikan barang atau beras yang didistribusikan dalam kualitas yang baik. Tidak boleh kualitasnya tidak baik. Oke. Demikian, Mbak Nisa. Baik, itu jaminannya begitu ya Pak Arief, karena memang semenjak terjadinya kasus dari oplosan beras ini, tentu yang dilukai adalah, yang cedera adalah kepercayaan masyarakat begitu. Lantas Pak Arief, sebagai langkah preemptif begitu, bagaimana kemudian dari Bappenas sendiri memberikan literasi begitu ya, kriteria-kriteria beras premium menurut Bappenas sehingga masyarakat tidak tertipu begitu dengan hal-hal ataupun beras oplosan tersebut, Pak Arief? Sebenarnya salah satu caranya adalah dengan menggunakan packaging dan labeling ada di situ. Jadi kita harus terus menguji sampling-sampling yang ada. Pada saat kita memberikan persetujuan kepada perusahaan dalam membuat packaging, di situ sebenarnya ada PSAT ya, produk segar asal tumbuhan. Yang ini sudah diberikan kewenangan juga kepada dinas-dinas urusan pangan seluruh Indonesia. Jadi di situ akan mencantumkan mereknya, kemudian brokennya, kadar airnya, ya dan lain-lain itu sesuai dengan kewenangan Badan Pangan Nasional dan juga kewenangan dinas-dinas urusan pangan di setiap daerah. Jadi sebenarnya ini tidak bisa langsung dilepas begitu saja, tapi kita punya pengawasan berkala. Termasuk tadi seperti timbangan ya, yang juga harus dicek setiap tahun. Demikian, Mbak Nisa. Oke, setidaknya yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengecek secara detail begitu ya keterangan-keterangan yang tertera pada label kemasan tersebut. Pak Arief, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi dan juga update-nya maupun waktu Anda, Pak Arief. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, Pak Arief. Ya, pemirsa.